صل على محمد. Jadi yang mendapatkan rahmatnya Allah yang pertama adalah orang yang bertakwa. Yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah orang yang membayar zakat. Dan yang ketiga yang mendapatkan rahmat dari Allah yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Inilah yang mendapatkan rahmat, kebaikan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam bagian dari ketiga kelompok yang diberikan rahmat dari Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Ini yang unik adalah wa yu'tunaz zakah. Ini unik pol. Kalau kita paham kenapa orang yang membayar zakat itu mendapatkan rahmat dari Allah. Siapakah sih orang yang membayarkan zakat ini? Pastinya orang yang membayar zakat ini adalah orang yang dimampukan oleh Allah dalam hal harta benda, alias orang kaya. Jadi kalau orang kaya kemudian mereka mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, orang tersebut, kelompok orang kaya tersebut pastinya mendapatkan rahmat dari Allah. Kebanyakan orang kaya itu medit, pelit, ceritnya. Jadi kalau mereka dapat mengeluarkan zakatnya, membayar zakatnya baik fitrah maupun mal, berarti orang itu mendapatkan rahmat, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, distempel oleh Allah, ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, kita sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, kita sebagai orang kaya yang membayarkan zakatnya. Dan yang ketiga, kita sebagai orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Si'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جعل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim wa ja'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'a bil mithal wa lakal hamdu minnatu wa
وأشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونيات به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtar Musa, dan memilih Kanjeng Nabi Musa. Ahtar, memilih. Kalau muhtar, orang yang terpilih. Wahtar, dan memilih Musa, Kanjeng Nabi Musa, kaumahu terhadap kaumnya, sab'ina rajulan, 70 laki-laki, limiqatina, untuk diajak bermunajat, untuk diajak bertaubat, limiqatina dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi? Falamma akhadhathumur rajfatu, maka ketika ditimpakan kepada mereka, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, ar-rajfatu, gempa, goncangan yang dahsyat. Qala, dawu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, Rabbi law syi'ta, Rob, law syi'ta, seandainya engkau, ahlaktahum, membinasakan mereka, min qablu, dari sebelum datang ke sini, wa iyaya, dan membinasakan engkau kepada aku, atuhlikuna, apakah engkau akan membinasakan kami, bima, disebabkan karena barang, fa'ala, perbuatan, as-sufaha'u minna, orang-orang yang picik, orang-orang yang durhaka, minna, di antara kami. In hiya illa fitnatuka, tidaklah ini terjadi, illa fitnatuka, kecuali ini semua karena ujian dari engkau. Tudillu biha man tasha'u, menyesatkan biha, dengan kepicikannya itu, dengan ujian yang Allah berikan itu, mantasya, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan sebaliknya, wa tahdi mantasya, dan Allah memberikan petunjuk, mantasya, kepada orang yang dikehendaki. Anta waliyuna, engkau ya Rabb, waliyuna, pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan sayangi kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi ampunan. Jadi setelah kedurhakaan kaum Bani Israel, kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan berbuat kesyirikan, membuat patung anak sapi yang dibuat dari perhiasan emas. Siapa yang membuat? Musa Samiri. Kemudian
Kanjeng Nabi Musa memilih wahtar Musa kaumah, memilih di antara kaumnya sab'ina rajulan, 70 laki-laki. Untuk apa? Untuk menjadi wakil bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah limiqatina, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ada waktu-waktu yang istijabah, ada tempat yang istijabah, ada juga waktu yang istijabah, dan juga ada orangnya yang istijabah. Waktu yang istijabah diantaranya antara adzan dan iqamah. Itulah waktu yang istijabah. Antara khutbah Jum'ah pertama dan khutbah yang kedua, itulah waktu yang istijabah. Tatkala turunnya hujan, itulah waktu yang istijabah. Di sepertiga malam, itulah waktu yang istijabah. Ada juga tempat yang istijabah di Raudhah, antara mimbar Kanjeng Nabi Muhammad dan rumahnya yang sekarang jadi makomnya. Itu adalah tempat yang istijabah. Jadi kalau kalian besok ditakdir oleh Allah umroh maupun haji, amin. Pergunakan sebaik-baiknya kesempatan berada di tempat yang istijabah. Ada juga multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itulah tempat yang istijabah. Ada juga di Makom Ibrahim, itulah tempat yang istijabah. Ada juga di Hijri Ismail, itulah tempat yang istijabah. Pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berada, dimampukan berada di tempat yang istijabah. Ada juga doanya orang yang istijabah. Tatkala orang ini berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapakah orang itu? Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terdolimi. Tatkala berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah. La syakka fihinna, tidak tertolak doanya oleh Allah. Yang pertama, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terdolimi. Makanya tatkala orang yang terdolimi berdoa kepada Allah, doanya diistijabah oleh Allah. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang lagi perjalanan. Tatkala berdoa, doanya diistijabah oleh Allah. Yang ketiga, ini yang sangat penting, dakwatul walidi alal waladi, doanya kedua orang tua kepada anaknya. Ini sangat mustajab. La syakka fihinna, tidak tertolak oleh Allah. Makanya berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karena doa orang tua kepada anak-anaknya la syakka fihinna, tidak akan tertolak oleh Allah. Bahkan di riwayat yang lainnya,
Doanya orang tua kepada anak-anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, saking istijabahnya. Makanya harus berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti. Jangan sampai kalian jadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Makanya diriwayatkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa yazadalahu fi rizqihi falyabar walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditambah rezekinya oleh Allah, falyabar walidayhi, maka harus berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, wal yasir rahimahu, dan sambung tali silaturahmi, khususnya dengan kedua orang tua. Tidak ada ceritanya kita sukses tatkala kita putus tali silaturahmi dengan kedua orang tua. Jadi hati-hati. Inilah ajimat yang sakti mandraguna adalah kedua orang tua. Mandi doanya, keramat orangnya. Tidak ada tempat yang lebih keramat daripada keramatnya kedua orang tua. Makanya kalian harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Berbuat baik, beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari, mendoakan, memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kesalahan dari kedua orang tua. Itulah yang harus kita lakukan. Bahagiakan orang tua dengan akhlak-akhlak kita. Bahagiakan orang tua, banggakan orang tua dengan kesuksesan kita, dengan tercapainya cita-cita kita. Apalagi kita sudah sukses, kita sudah berjaya, kemudian akhlak kita, akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah bahagianya, alangkah bangganya orang tua memiliki anak yang seperti itu. Setelah Kanjeng Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk bermunajat kepada Allah, memintakan ampun atas dosa-dosa yang kaumnya lakukan, yaitu menyembah berhala berupa anak sapi yang terbuat dari emas, perhiasan emas dan permata, limikotina yang sudah ditentukan waktunya. Falamma ahadatkumur rajafata, namun apa yang terjadi? Maka setelah itu Allah timpakan kepada mereka rajafata, gempa bumi, goncangan. Kenapa itu terjadi? Karena kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tatkala berada di tempat yang sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, yaitu di Gunung Tursina. Apa yang disampaikan oleh kaumnya Kanjeng Nabi Musa? Kaumnya menyatakan bahwa kaumnya ingin tahu, ingin bertemu dengan Allah secara langsung. Kemudian Allah kirimkan, berikan kepada mereka ar-rajfatu, goncangan, gempa bumi yang dahsyat. Qala dawu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, berdoa Kanjeng Nabi Musa, wadul Kanjeng Nabi Musa kepada Allah. Ini contoh bagi kita.
Kalau kita punya permasalahan, jangan watul-watul kepada orang. Kalau kita punya masalah, jangan kita sampaikan kepada orang. Namun apa yang harus kita lakukan, kita sampaikan kepada Allah. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Rob, seandainya Engkau membinasakan kami, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, min qablu, dari sebelum mereka datang ke sini, wa iyyai, dan juga Engkau binasakan aku sebelum aku datang ke sini, itu pasti bisa dilakukan oleh Allah. Namun atuhlikuna, apakah Engkau akan membinasakan kami, bima fa'ala sufaha'u minna, disebabkan karena perbuatan orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak tahu adab, tidak tahu berterima kasih, minna, di antara kami. Tatkala diselamatkan dari kekejamannya Fir'aun, tatkala diberikan fadilah karunia, kenikmatan yang luar biasa, kemudian mereka tidak bersabar, kemudian mereka tidak bersyukur, bahkan kufur, bahkan musyrik, menyembah berhala berupa anak sapi yang dibuatnya sendiri dari perhiasan emas. Itu as-sufaha, orang-orang yang picik, yang dangkal akalnya. In hiya illa fitnatuka, sungguh ini tidak akan terjadi kepada kami illa fitnatuka, kecuali Engkau menguji kami, kecuali fitnatuka, kecuali ini ujian dari Engkau. Makanya musibah yang ditimpakan kepada sebuah penduduk di sebuah desa itu bisa saja disebabkan karena perbuatan-perbuatan picik, perbuatan-perbuatan durhaka, perbuatan-perbuatan maksiat yang orang-orang zalim lakukan. Makanya kita harus berhati-hati, harus bisa menjaga diri. Wattaqu, kata Allah di surat yang lainnya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian, persiapkan betul-betul, safety-lah diri kalian, fitnah, dari musibah. La tusibanna alladhina, tidak menurunkan, menimpakan kepada orang-orang zalamu, yang zalim di antara kalian, minkum, di antara kalian, kosong saja. Jadi makna ayat ini, wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kita itu harus betul-betul menjaga diri sendiri akibat dari musibah yang ditimpakan oleh Allah, yang mana akibat itu semua orang di suatu wilayah tidak akan ditimpakan
musibah itu hanya kepada orang-orang yang zalim saja, namun semuanya ditimpakan oleh Allah, mendapatkan efek. Jadi ibaratkan kita berlayar pakai perahu, yang membocorkan perahu hanya satu orang, tapi efeknya, dampaknya semua orang yang ada di perahu itu akan tenggelam. Sama seperti orang yang mempunyai watak picik, watak durhaka, watak maksiat, watak musyrik, itu akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Perbuatan zalim seseorang akan berdampak negatif juga kepada masyarakat di sekitarnya di sebuah wilayah. Makanya kita harus berhati-hati, harus bisa menjaga diri dari musibah yang akan datang menimpa pada suatu wilayah. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita atas dosa-dosa yang kita lakukan dan masyarakat kita lakukan. In hiya illa fitnatun. Tidaklah ini semua terjadi kecuali inilah ujian dari Allah. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita termasuk orang yang beriman, inilah ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Namun apabila musibah ini datang kepada orang yang sufaha, orang yang picik, orang yang jelek wataknya, ini merupakan azab dari Allah. Tudillu biha man tasha. Ingat, kesesatan yang kita perbuat, Allah man tasha, Allah mengizinkan kepadanya. Jadi bukan Allah yang menyesatkan kita, namun diri kita sendiri yang melakukan kesesatan itu dan tidak mau terhadap petunjuk. Allah izinkan itu, man tasha, Allah mengizinkan. Dan sebaliknya, utahdi man tasha, dan juga orang akan diberi petunjuk oleh Allah pada orang yang dikehendaki oleh Allah, karena orang itu betul-betul mencari petunjuk. Allah berikan, izinkan petunjuk itu diberikan kepadanya. Anta waliyuna, engkau ya Rabb waliyuna, pelindung kami. Kepada siapa kita mau berlindung? Kepada siapa kita mau bergantung? Kepada siapa kita mau minta tolong? Kecuali kepada Allah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan mentang-mentang kita punya saudara, punya famili, punya teman akrab, jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden, punya orang-orang berpangkat di Skodam, di Mapolda, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menggantungkan, merendahkan keimanan kita di hadapan Allah dengan cara menggantungkan kehidupan kita kepada sesama. Na'udzubillah. Faghfir lana, maka ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mampukan kami untuk melakukan itu. Warhamna, dan sayangi kami ya Rabb. Minta kepada Allah untuk selalu Allah menyayangi kita. Jadi setiap musibah yang datang kepada kita itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa anta khairul ghafirin,
dan Engkau ya Rabb khairul ghafirin, sebaik-baiknya pemberi ampun. Cuma Allah yang memberi ampun tanpa ada syarat apapun. Yang penting kita sungguh-sungguh bertaubat. Kalau sesama manusia masih ada syarat, kamu aku maafkan kalau kamu datang ke rumah bawa oleh-oleh yang enak-enak, masih ada syaratnya. Kalau Allah tanpa syarat, kalau kamu betul-betul bertaubat, menyesali perbuatan yang engkau lakukan, Allah pasti mengampuni. Wa katub lana fi hadhihi dunya hasanah. Wa katub lana, dan stempel kami, dan tulis kami, catat kami. Uktub, dicatat, ditetapkan kepada kami fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia ini, hasanatan, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian. Wa fil akhirati, dan juga kelak di akhirat juga hasanah. Hasanah di sini lambang kebahagiaan, sama seperti al-jannah, surga. Makanya kita setiap waktu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah kebaikan di dunia, sukses, bahagia, selamat, sejahtera, tentram, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga besok di yaumil qiyamah kita juga akan mendapatkan yang jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia. Inna, sesungguhnya kami, hudna, kembali kami ilaika kepada engkau. Maksudnya apa? Bertaubat. Taubatnya jangan taubat sambal, tapi taubatan nasuha. Ya. Qala Daud, siapa Allah Subhanahu wa taala, adabku ini, usibu bihi, aku timpakan, aku berikan bihi, adabku ini, man asya, kepada orang yang aku kehendaki. Jadi adabnya Allah itu diberikan berupa musibah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa rahmati, dan juga rahmatku, wasi'at kulla syai'in, wasi'at, meliputi kulla syai'in, dari setiap sesuatu. Jadi rahmatnya Allah itu semuanya diliputi, termasuk kita berada di dalam rahmatnya Allah. Ingat, sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, itu semua berkat rahmat dari Allah. Dan besok kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan karena amal-amal kita, bukan amal-amal ibadah kita, bukan amal-amal kebaikan kita, namun melainkan karena berkat rahmat dari Allah. Fasa'aktubuha, maka rahmatnya Allah ini akan diberikan, akan ditetapkan rahmatnya Allah ini kepada siapa? Lilladzina yattaquna, kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, apapun yang diperintahkan oleh Allah akan dikerjakannya, dan apapun yang dilarang oleh Allah akan ditinggalkannya. Semua berdasarkan keimanan dan cinta kepada Allah. Wa yu'tuna zakat, dan membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya dan jiwanya, zakat fitrah dan juga zakat mal. Walladzina, dan juga akan diberikan rahmatnya Allah ini kepada orang-orang yang mereka bi ayatina,
dengan terhadap ayat-ayatnya Allah, yu'minuna, beriman mereka. Jadi yang mendapatkan rahmatnya Allah yang pertama adalah orang yang bertakwa. Yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang membayar zakat. Dan yang ketiga yang mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Inilah yang mendapatkan rahmat, kebaikan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam bagian dari ketiga kelompok yang diberikan rahmat dari Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Ini yang unik adalah wa yu'tuna zakah. Ini unik Pol. Kalau kita paham kenapa orang yang membayar zakat itu mendapatkan rahmat dari Allah. Siapakah sih orang yang membayarkan zakat ini? Pastinya orang yang membayar zakat ini adalah orang yang dimampukan oleh Allah dalam hal harta benda, alias orang kaya. Jadi kalau orang kaya kemudian mereka mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, orang tersebut, kelompok orang kaya tersebut pastinya mendapatkan rahmat dari Allah. Kebanyakan orang kaya itu medit, pelit, ceritnya. Jadi kalau mereka dapat mengeluarkan zakatnya, membayar zakatnya baik fitrah maupun mal, berarti orang itu mendapatkan rahmat, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, distempel oleh Allah, ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, kita sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, kita sebagai orang kaya yang membayarkan zakatnya. Dan yang ketiga, kita sebagai orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.